Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi kali ini. Mari kita lanjutkan tafsir Quran surat Al-Fatihah. Saat ini yaitu ayat yang keempat. Berbunyi, Maliki Yaumidin, pemilik hari pembalasan. Tafsirnya ialah bahwa dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh suatu apapun. Sesudah Allah menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu Tuhan seluruh alam yang maha pengasih, maha penyayang, maka diiringinya dengan menyebutkan satu sifatnya lagi, yaitu menguasai hari pembalasan. Penyebutan ayat ini dimaksudkan agar kekuasaan Allah atas alam ini tak berhenti sampai di dunia ini saja, tetapi terus berkelanjutan sampai hari akhir. Ada dua macam bacaan berkenaan dengan Malik. Pertama, dengan memanjangkan ma, dan kedua dengan memendekkannya. Menurut bacaan yang pertama, Malik artinya yang memiliki, yang empunya, sedang menurut bacaan yang kedua artinya raja. Kedua bacaan itu benar. Baik menurut bacaan yang pertama ataupun bacaan yang kedua, dapat dipahami dari kata itu arti berkuasa dan bertindak dengan sepenuhnya. Sebab itulah diterjemahkan dengan yang menguasai. Yaum artinya hari, tetapi yang dimaksud di sini ialah waktu secara mutlak. Adin banyak artinya, diantaranya pertama perhitungan, kedua ganjaran pembalasan, ketiga patuh, keempat menundukkan, dan kelima syariat agama. Yang selaras di sini ialah dengan arti pembalasan. Jadi Maliki Yaumidin maksudnya Allah itulah yang berkuasa dan yang dapat bertindak dengan sepenuhnya terhadap semua makhluknya pada hari pembalasan. Sebetulnya pada hari kemudian itu banyak hal yang terjadi, yaitu kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, pembalasan. Tetapi pembalasan sajalah yang disebut oleh Allah di sini, karena itulah yang terpenting. Yang lain dari itu umpamanya kiamat, kebangkitan, dan seterusnya merupakan pendahuluan dari pembalasan. Apalagi untuk targhib dan tarhib, menggalakkan dan menakut-nakuti, penyebutan hari pembalasan itu lebih tepat. Kepercayaan tentang adanya hari akhirat yang di hari itu akan diadakan perhitungan terhadap perbuatan manusia pada masa hidupnya dan diadakan pembalasan yang setimpal adalah suatu kepercayaan yang sesuai dengan akal, sebab itu adanya hidup yang lain sesudah hidup di dunia ini. Bukan saja ditetapkan oleh agama, tetapi juga ditunjukkan oleh akal. Seseorang yang mau berpikir tentu akan merasa bahwa hidup di dunia ini belumlah sempurna, perlu disambung dengan hidup yang lain. Alangkah banyaknya orang yang teraniaya hidup di dunia ini telah pulang ke rahmatullah sebelum mendapat keadilan. Alangkah banyaknya orang yang berjasa kecil atau besar belum mendapat penghargaan atas jasanya. Alangkah banyaknya orang yang telah berusaha memeras keringat, membanting tulang, tetapi belum sempat lagi merasakan buah usahanya itu. Sebaliknya, alangkah banyaknya penjahat, penganiaya, pembuat onar yang tak dapat dijangkau oleh pengadilan di dunia ini. Lebih-lebih
Kalau yang melakukan kejahatan atau aniaya itu orang yang berkuasa sebagai raja, pembesar, dan lain-lain, maka biarpun kejahatan dan aniaya itu telah merantai bangsa seluruhnya, tidaklah akan digugat orang, malah dia tetap dipuja dan dihormati. Maka di manakah akan dapat keadilan itu seandainya nanti tidak ada mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah Allah di hari kemudian. Sebab itu para pemikir dari zaman dahulu telah ada yang sampai kepada kepercayaan tentang adanya hari akhirat itu semata-mata dengan jalan pikiran, antara lain Pythagoras, filsuf ini berpendapat bahwa hidup di dunia ini merupakan bekal hidup yang abadi di akhirat kelak. Sebab itu, sejak dari dunia hendaklah orang bersedia untuk hidup yang abadi. Sokrates, Plato, dan Aristoteles berpendapat jiwa yang baik akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di akhirat, tetapi bukan kelezatan kebendaan, karena kelezatan kebendaan itu terbatas dan mendatangkan bosan dan jemu. Hanya kelezatan rohani yang betapapun banyak dan lamanya tidak menyebabkan bosan dan jemu. Demikian sobat-sobat sekalian, tafsir surat Al-Ikhlas ayat 4. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.